Baik, Bapak, Ibu Ustaz, hadirin. kok ada masalah juga nih? Gimana, Prof? Pripun? Oke, monggo monggo. Nggih, kita mulai pembukaan terlebih dahulu. Nggih, mohon perhatian Bapak, Ibu, kita akan mulai pembukaan pelatihan pengembangan metode pembelajaran berbasis proyek pada kesempatan hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua STKI PPGRI Pacitan, Dr. Mukodi MSI, yang kita hormati bersama pemateri kita, Profesor Dr. Maman Suryaman MPD dari Universitas Negeri Yogyakarta, yang kami hormati Wakil Ketua 1, 2, dan 3 STKI PPGRI Pacitan, yang kami hormati Bapak Ibu dosen peserta pelatihan pengembangan metode pembelajaran berbasis proyek. Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa karena pada kesempatan yang baik ini kita dapat bersua dalam Zoom ini, dalam ruangan ini, dalam keadaan baik dan sehat. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya nanti akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti sambutan Ketua STKI PBGRI Pacitan, Dr. Mukodi MSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Profesor Dr. Maman Suryaman MPD, dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat pagi, Prof. Maman. Ya, kami juga alumni dari UNY, jurusan Ilmu Pendidikan, Prof. Maman. Alhamdulillah. Ya. Oke. Yang saya hormati para wakil pimpinan, wakil ketua 1, 2, dan 3, para Bapak Ibu Kaprodi dan Bapak Ibu dosen dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, syukurlah pada kesempatan pagi hari ini kita akan dibersamai oleh Prof. Maman, yang tentu ini hal yang sangat penting bagi kita semua, pelatihan pengembangan metode pembelajaran berbasis project atau project based learning. Tentu kehadiran kita bersama, kesehatan kita di ruang maya ini tentu harus kita syukuri biqaulina alhamdulillah wa syukurillah.
Sholawat dan salam marilah kita haturkan pada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, terkhusus Prof. Maman Suryaman, atas nama pimpinan dan segenap sivitas akademika STKIP PGRI Pacitan, mengucapkan selamat datang di ruang maya Prof. Maman. Tentu besar harapan suatu saat Prof. Maman bisa tindak ke Pacitan, bisa bersama-sama secara luring tentu barangkali nanti suatu saat. Tentu kami mengucapkan terima kasih Prof. Maman yang berkenan untuk memberikan materi yang sangat penting, pelatihan pengembangan metode pembelajaran berbasis proyek. Tentu harapan kami semua hari ini Bapak Ibu dosen bisa belajar, sharing, diskusi dengan core of the core-nya dari Prof. Maman ini terkait dengan pelatihan pengembangan metode pembelajaran berbasis proyek. Tentu harapan kami semua Bapak Ibu bisa memperhatikan dan nanti kalau ada hal-hal yang barangkali perlu didiskusikan bisa sharing secara keilmuan. Kami mohon maaf Prof. Maman tidak bisa secara ini dalam background-nya kurang ini karena kami harus mengikuti acara yang sama di Bawaslu ini di tempat yang tidak di kampus sehingga background-nya tidak mendapatkan background yang baik. Kemudian kepada Bapak Ibu dosen, kami berpesan kepada Bapak Ibu dosen, tentu sebelum kita melaksanakan pembelajaran real nanti, tentu akan banyak hal yang perlu disiapkan Bapak Ibu sekalian terkait dengan RPS, kemudian kontrak perkuliahan juga harus disiapkan, kemudian hari ini pelatihan yang sangat penting terkait dengan bagaimana metode berbasis proyek itu tentu bisa menjadi bagian daripada proses pembelajaran yang kita sampaikan kepada para mahasiswa. Besar harapan kami, Bapak Ibu sekalian, bisa menikmati, bisa mengikuti, dan bisa mengimplementasikan hal-hal yang baru yang barangkali Bapak Ibu sekalian yang sudah memahami, lebih paham lagi, yang belum memahami, mencoba untuk memahami dan akhirnya bisa melaksanakan metode pembelajaran secara baik, utamanya base project ini. Itu yang kami sampaikan. Yang terakhir, kami juga mohon maaf, Prof. Maman, barangkali kami selaku tuan rumah kegiatan ini, ada hal-hal yang kurang berkenan, baik penyambutan, baik hal-hal yang barangkali menurut standarnya Prof. Maman, kami masih ada kealfaan. Sekali lagi atas nama segenap pimpinan dan sivitas STKIP PGRI Pacitan mengucapkan permohon maaf, sekaligus juga terima kasih yang tak terhingga. Yang terakhir, dengan seizin Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara pelatihan pengembangan pembelajaran berbasis proyek ini bersama-sama dengan berucap basmalah bersama-sama. Saya iringi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini pelatihan ini dimulai secara resmi. Terima kasih dari saya atas nama pimpinan. Ada hal yang alfa, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua STKIP PGRI Pacitan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan berdoa bersama, memohon kepada Allah agar apa yang saat ini kita jalankan dan kita lakukan mendapatkan ridho dan berkah darinya. Kepada Bapak Taufik Hidayat, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia dimanapun berada, sejenak marilah kita menundukkan kepala, mensucikan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap berada dalam ridho-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi nimah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal adimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan kami kesempatan mengikuti pelatihan pengembangan metode pembelajaran berbasis proyek di ruang Zoom ini. Ya Allah, jadikanlah segenap ilmu yang kami serap ilmu yang barokah dan dapat mengantarkan kami menjadi pemimpin yang amanah. Ya Allah, ya Nur, Tuhan sumber segala cahaya, terangilah setiap hati kami dengan pancaran nur ilahiyah-Mu, agar setiap jejak langkah kami, setiap gerak tubuh kami, dan setiap niat dan pikiran kami selalu tertuju pada penghambaan kepadamu. Jadikanlah pelatihan ini sebagai ladang ilmu dan amal soleh bagi kami dan bagi seluruh sivitas akademik STKIP PGRI Pacitan yang mengabdikan diri di kampus tercinta ini, sehingga kami dapat meraih kebaikan di dunia dan akhirat-Mu. Ya Allah yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu tampak jelas benar dan kami mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu tampak jelas salah dan kami mampu menjauhinya. Ya Allah yang Maha Mulia, anugerahkanlah kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan, sehingga kami dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Terimalah segala amal ibadah kami. Berkahi hidup kami, Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Ya Allah, terimalah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi pembukaan pelatihan pengembangan metode pembelajaran berbasis proyek telah kita lakukan dan selanjutnya kita akan menuju ke inti yakni pelatihan. Untuk kesempatan kali ini pelatihan akan dipimpin oleh moderator yakni Ibu Fit Ardiantama MPD dan saya selaku pengantar acara pada acara pembukaan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan selamat mengikuti pelatihan. Semoga Bapak Ibu semuanya dapat mengikuti dengan baik dan nyaman sampai di akhir nanti. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu. Oke, baik. Yang kami hormati Bapak Ketua STKIP PGRI Pacitan, Bapak Dr. Mukodi MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Ketua 1, 2, dan 3. Bapak Ibu Kabiro Kaprodi dan Bapak Ibu dosen undangan yang berbahagia. Ini tidak lupa yang kami hormati Prof. Maman Suryaman. Selamat pagi Prof. Maman. Selamat pagi Ibu Pipit. Ibu Pipit ya. Fit Pak, fit. Oke, baik.
Izinkan saya Fit Ardiantama akan memandu Oh, jalannya Ibu Fit. diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Iya betul Pak Maman, Prof. Maman, Fit Ardiantama. Oke, saya ucapkan selamat datang Prof. Maman. Ini selamat bergabung dengan kami di kampus STK IPP GRI Pacitan. Hari ini Pacitan cerah, mudah-mudahan di Jogja juga cerah tadi ya. Alhamdulillah cerah Jogja ini. Ya baik, mudah-mudahan sinyalnya juga mendukung. Baik, Prof. Maman, sebelum kita masuki ke pemaparan, izinkan saya untuk membacakan profil singkatnya Prof. Maman. Bapak Ibu sudah hadir bersama kami di pelatihan pagi hari ini, pemateri yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah Profesor Dr. Andes Maman Suryaman MPD. Beliau lahir di Ciamis tanggal 4 Februari tahun 1967. Ini berarti baru saja berulang tahun ya Prof ya. Selamat ulang tahun Prof Maman. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah usahanya. Amin, amin. Oke, baik. Beliau ada di bidang ilmu pembelajaran sastra, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus Karangmalang, Yogyakarta. Prestasi beliau sudah tidak diragukan lagi, terutama di bidang penelitian dan pengabdian. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun ada 2 buku ini yang ditulis terbaru tahun 2020. Ini ada Membaca Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Bentang, dan Ensiklopedia Pendidikan Indonesia yang diterbitkan oleh Raja Wali Press. Ini prestasinya karena yang sangat banyak, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf Prof. Nah, saya rasa tidak perlu berlama-lama, langsung saja mari kita simak bersama pemaparan pemateri mengenai pengembangan metode pembelajaran berbasis proyek atau yang biasa kita kenal dengan Project Based Learning yang akan disampaikan langsung oleh Prof. Maman. Prof. Maman dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Fit Ardianta. Kalau tidak salah sebut, saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kita hormati bersama Bapak Ketua STKIP PGRI Pacitan, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Ketua 1, 2, dan 3, Bapak Ibu Koordinator Program Studi, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah di STKIP PGRI Pacitan, dan segenap panitia yang berbahagia. Mohon izin saya hari ini diminta oleh Pak Arief beberapa waktu lalu untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran berbasis proyek ya. Dan mohon nanti apakah ada yang bisa membantu menayangkan salindia yang sudah saya buat. Ini sebelumnya mohon maaf karena ternyata dengan laptop ada kendala sinyal sehingga keluar masuk, lalu saya coba ganti dengan gawai. Alhamdulillah saya kira lancar begitu ya. Saya tidak tahu ini mengapa tiba-tiba kok dengan laptop ada masalah gitu. Kalau lihat sinyalnya sih full ya, penuh ini, tapi mungkin karena ini saya berada dalam satu ruangan di sebuah hotel di Jogja. Ini juga banyak yang sedang menggunakan Zoom begitu ya, pertemuan virtual, sehingga mungkin sinyalnya menjadi crowded begitu ya. Baik, Prof. Ya, akan kami bantu untuk menayangkan dari sini. Baik, ya. Silakan bisa mulai ditayangkan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa topik yang diberikan itu, ini Pak Arief ini, saya kira insya Allah Pak Ketua tidak lama lagi akan segera selesai disertasinya ya Pak Arief ya. Apakah Pak Arief bergabung? Ada, Prof. Selamat pagi, Pak Arief. Halo Pak Arief.
Sepertinya masih di mute ini. Kami coba Ya, dulu untuk membuka. oke, coba Dibantu. coba Pak Arif. Nih, biar biar Pacitan segera tambah dokter lagi ya. Ya, Oke. ini biar Saat ya biar STKIP Pacitan segera bertambah dokternya. Nanti saya sedang plotting teman-teman ini untuk bisa segera selesai. Saya sudah melakukan reformasi terhadap kurikulum sehingga kurikulum S3 di tempat kami itu menggunakan model campuran atau semi by research ya. 12 SKS kuliah reguler, lalu sisanya adalah langsung ke proses disertasi. Ini sekaligus saya laporan kepada Pak Ketua juga ya, supaya Pak Arif bisa Dan Pak kita Junior dorong juga di sini, bersama. Prof. Oh, ada Pak juga. Junior ada di sini Oh, juga hadir. ya, berarti nanti 2 ya. Oke. Ya, baik. Dan mungkin teman-teman yang akan segera menyusul, silahkan supaya dari sisi kualifikasi pendidikan formal kita sudah mencapai level tertinggi ya. Karena kalau dosen belum doktor, saya kira ini banyak sorotan dari universitas di luar negeri, mengapa banyak dosen di Indonesia yang belum doktor begitu ya. Itu saya kira satu sorotan penting dari beberapa universitas di luar negeri. Ya, baik. Lalu topik itu saya konversi menjadi judul pembelajaran berbasis proyek dalam penyusunan RPS dan evaluasi, gitu ya. Ini disajikan pada pelatihan terkait dengan pengembangan metode pembelajaran berbasis proyek di STKIP PGRI Pacitan. Ya, baik. Selanjutnya saya masuk ke slide kedua, bahwa ada 3 fokus Bapak Ibu. Ini mohon izin Bapak Ibu, saya kira ini sudah biasa sebenarnya ya, hanya mungkin kita refreshing saja lah seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. 3 fokus pertama adalah memahami konsep dasar, sekali lagi ini refreshing, seperti apa sungguhnya pembelajaran berbasis proyek ya. Yang kedua, mampu menyusun RPS berbasis pembelajaran berbasis proyek, kemudian mampu mengembangkan evaluasi berbasis proyek. 3 fokus ini tentu karena ini pelatihan Bu Fit Ardianta, bahwa para peserta ya harus menghasilkan 3 komponen ini. Nanti di setiap sesi saya akan menampilkan lembar kerja atau panduan utamanya begitu ya. Jadi yang pertama, luaran yang harus dihasilkan dari proses pelatihan ini adalah mampu membuat model ya, model pembelajaran berbasis proyek dengan beberapa komponen yang akan saya sebutkan nanti. Yang kedua, mampu menyusun RPS berbasis proyek. Nah, saya sudah mengirimkan satu contoh RPS ke Pak Arif ya, mungkin nanti bisa menjadi bukan RPS terbaik, tetapi paling tidak mungkin menginspirasi begitu ya. Kemudian yang ketiga, tentu mampu mengembangkan penilaian. Ya, penilaian berbasis proyek akan berbeda dengan penilaian jenis yang lain. Next, yang berikutnya saya akan menyampaikan pemikiran dari ya ini fokus pertama adalah memahami konsep dasar tentang proyek. Lalu silakan berikutnya dalam, saya kira ini kita tidak asing lagi ya dengan teori ini yang disampaikan atau dikenal dengan kerucut pengalaman, kerucut pembelajaran yang dikembangkan oleh Edgar Dale ya, bahwa pembelajaran dengan ceramah itu hanya menyisakan sedikit yang bisa diingat oleh para mahasiswa. Jadi kalau kita terlalu banyak ceramah, ya hanya sedikit yang bisa diingat oleh mereka ya. Jadi aktivitas rutin yang menghafal ini itu cenderung mudah dilupakan dan tidak pernah bisa bertahan lama di dalam memori otak kita. Nah, Edgar Dale mengatakan bahwa, atau riset beliau itu melakukan riset begitu ya, pemahaman tertinggi itu adalah diperoleh dari proses learning by doing. Ya. Artinya para mahasiswa melakukan proses bekerja
proses berpartisipasi secara aktif, proses mengembangkan aktivitas, ya. Dan itu bisa mencapai persentase di angka 90. Jadi jauh dibandingkan dengan kita menggunakan ceramah gitu ya. Apalagi di era modern ini ya, di era mutakhir ini, ceramah itu sudah tidak zamannya lagi dalam konteks perkuliahan ya. Kalau nggak zaman semuanya tidak. Saya hari ini juga ceramah ini ya Bu Fit ya. Itu ya. Jadi yang dimaksud itu adalah dalam konteks pembelajaran. Jika pembelajaran dominan di ceramah ini akan mengingkari risetnya Edgar Dill yang dilakukan pada tahun 1940-an ya. Ya, berikutnya terkait dengan ini yang saya sebut tadi bahwa ini sekarang sedang masuk ke era belajar mutakhir untuk bisa mengembangkan pembelajaran berbasis proyek tentu tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informasi. Nah, salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan adalah Learning Management System atau sistem pembelajaran berbasis teknologi ya, yang kita kenal dengan TPEC biasanya ya. Bapak Ibu yang mengenal TPEC itu mulai dari terkait dengan komponen siswa dan dosen, ada juga modul utama ya, lalu juga pesan-pesan yang ingin disampaikan, kemudian ada kolaborasi, ada proses penelusuran, ada assignment, penugasan, dan ada juga praktik dan juga ujian ya. Nah, ini komponen-komponen ini bisa disimpan secara digital ya, sehingga kita akan memiliki persiapan yang jauh lebih matang. Berikutnya kita kenal ya, kita ketahui bersama di dalam pembelajaran berbasis digital atau di era mutakhir yang tadi menekankan kepada proyek, itu bisa kita lihat dari formasi kelas ya. Bisa pada slide berikutnya itu ada kelas konvensional dan ada kelas maya ya. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri itu visualisasi kelas konvensional ya, yang mungkin tak sampai tahun 2000-an, 2015 kita masih menggunakan pola ini ya. Begitu perkembangan teknologi sangat cepat, kita mengenal adanya kelas maya. Nah, ini adalah salah satu yang kita praktekkan menggunakan kelas maya ya, atau kelas virtual. Di bawah di slide berikutnya ada visualisasi kelas project ya. Nah, ini terutama ketika pembelajaran dilaksanakan secara atau menggunakan dua moda sinkronus. Ini sebelah kiri adalah moda sinkronus. Jadi antara LMS dengan tatap muka digabung ya, atau dikenal dengan blended ya. Ini adalah contoh visualisasinya, sedangkan yang sebelah kanan dikenal dengan pembelajaran elektronik secara asinkronus. Jadi kita sudah menyiapkan konten-konten itu di LMS, lalu para mahasiswa masuk ke dalam sistem ini sesuai dengan konten yang kita berikan, mereka bekerja ya, tidak harus ada tatap muka ya, baik tatap muka maya maupun tatap muka luring ya. Jadi tidak harus seperti itu. Itu disebut dengan asinkronus. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari latar belakang itu kita bisa menyampaikan bahwa pembelajaran di era sekarang sudah tidak lagi eranya untuk menggunakan model-model yang sifatnya lecture center ya, berpusat kepada teacher, berpusat kepada dosen begitu ya. Eranya adalah berpusat kepada mahasiswa. Nah, ini bisa kita lihat di dalam Permendikbud ya, mengenai standar pendidikan tinggi, itu di pasal 14 ayat 5 mengenai proses di dalam standar proses ada penjelasan mengenai mata kuliah ya. Jadi setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
Ini ada pada slide berikutnya, silakan dipindahkan. Bentuk pembelajaran pasal 14 ayat 5 terdiri atas kuliah, responsi dan tutorial, kemudian seminar, praktikum, praktik studio, lalu praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, ada model penelitian, perancangan atau pengembangan, lalu pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini Pak Arif saya kira sudah merasakan bentuk-bentuk ini ya, sehingga dalam mata kuliah yang diberikan, misalnya saya memberikan mata kuliah, lalu ada mini riset atau riset mini, ini menggunakan bentuk pelajaran penelitian ya atau perancangan sampai menghasilkan produk yang namanya apakah itu artikel jurnal ya, hasil dari mini riset ya. Kemudian juga menjadi proposal disertasi misalnya, itu yang saya cerita ke Pak Arif ya, bahwa satu pola yang dikembangkan itu diantaranya itu ya. Kemudian juga pengabdian, karena kita juga sering melakukan riset, lalu dari riset itu dilakukan pengabdian. Ini juga mahasiswa bisa misalnya setelah mini riset, mereka melakukan semacam workshop, pelatihan begitu ya kepada para stakeholder yang berkepentingan. Nah kemudian dari bentuk itu dirancang metode pembelajaran, itu ada pada pasal 14 ayat 3, ada bentuk metode diskusi kelompok, simulasi, kemudian studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang efektif. Nah, di antara sekian banyak metode yang kemudian menjadi parameter indikator kinerja utama yang disampaikan atau diluncurkan oleh Kemendikbud ada dua, yaitu case method ya dan team based project. Nah, yang salah satunya itu adalah team based project yang kemudian dikenal dengan pembelajaran berbasis project begitu ya. Jadi pembelajaran berbasis project ini sungguhnya bukan baru muncul sekarang ya. Itu sudah dari dulu begitu. Tadi Ed Dardil misalnya sejak tahun 47 begitu ya. Menampilkan bahwa pembelajaran yang efektif dan akan dialami dalam waktu jangka lama oleh mahasiswa atau peserta didik jika mereka terlibat aktif di dalam pembelajaran begitu ya, bahkan menggunakan pola learning by doing ya. Itu salah satu contoh begitu ya. Nah, jadi pembelajaran berbasis proyek hanya menjadi viral, menjadi tren ya saat ini begitu ya. Ya, kemudian di slide berikutnya saya mencoba mengambil satu peta ya. Jadi di dalam peta itu ada metode dan evaluasi. Misalnya dari metode pembelajaran, saya sebut tadi ada case method, ada team based project. Nah, case method melahirkan model pembelajaran berbasis masalah ya. Kemudian dari team based project menghasilkan model pembelajaran berbasis project. Nah, ini sesuai dengan pasal 14 ayat 3 Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang sudah saya sebutkan tadi ya. Lalu karena khas ya, jadi berpusat pada mahasiswa, berarti evaluasi pembelajaran juga harus khas begitu ya. Nanti akan saya sebutkan seperti apa model evaluasinya. Tentu nilai akhir dari pembelajaran ini 50% itu dihasilkan dari project based learning. Ya, project based learning ya. Apa kemampuan yang diharapkan dimiliki mahasiswa sebagai pemimpin di masa depan, sebagai orang yang betul-betul mampu menguasai persoalan-persoalan secara bukan hanya pengetahuan, tetapi problem based learning atau pembelajaran berbasis proyek itu justru merepresentasikan pengetahuan di dalam kehidupan nyata. Ini yang paling penting. Bagaimana pengetahuan yang mereka
dapatkan dalam perkuliahan melalui berbagai diskusi, membaca, kemudian bisa diimplementasikan di dalam, bisa dikoneksikan ke dalam kehidupan nyata, ya, ke dalam kehidupan di masyarakat. Nah ini yang saya kira yang menjadi spirit dalam evaluasinya. Nah, apa sungguhnya pembelajaran proyek itu bisa dilihat di slide berikutnya, bahwa secara teori, secara definisi formal, bahwa pembelajaran proyek itu tentu dirancang dengan proyek. Ya, yang namanya proyek berarti ada pekerjaan. Nah ini mungkin Bapak Ibu yang sudah biasa menjadi instruktur di pendidikan profesi guru yang prodinya pendidikan, saya kira kalau STKIP masih pendidikan, yang biasa mengampu mata kuliah di proyek kepemimpinan di pendidikan profesi guru dengan LMS SIM PKB, itu jelas semua itu mata kuliah berbasis proyek gitu ya. Jadi kira-kira apa proyeknya itu bisa dilihat konkretnya di dalam PPG itu. Kemudian dijelaskan juga bahwa pembelajaran berbasis proyek itu strategi yang dikembangkan dengan cara pembelajaran membangun pengetahuan yang dipelajari. Nah ini yang saya sebut tadi, apakah dari diskusi, dari membaca, dari meringkas, membuat summary, membuat analisis gitu ya. Dan kemudian mendemonstrasikan pemahaman baru itu dalam berbagai bentuk representasi ya, misalnya menjadi proyek literasi digital, proyek wirausaha, kemudian proyek menulis gitu ya, proyek jurnalistik dan sebagainya. Itu adalah luaran dari pengetahuan dari yang dipelajari selama mereka perkuliahan dalam di kelas misalnya ya. Kemudian yang ketiga disebutkan juga bahwa pembelajaran berbasis proyek itu dibangun dalam pembelajaran untuk menerapkan tugas nyata sehingga para pembelajar memiliki tantangan ya dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Nah ini saya kira satu kata kunci adalah kelompok begitu ya. Jadi pembelajaran berbasis proyek itu mensyaratkan adanya kelompok. Sehingga tadi kolaborasi itu menjadi penting. Dan 4C dalam kecakapan abad 21, communication, komunikasi, kolaborasi, kemudian berpikir kritis, ya, dan berpikir kreatif itu bisa tercapai. Jadi proyek itu diantaranya nanti akan berdampak kepada capaian kecakapan abad 21 yang dikenal dengan 4C ya. Communication, collaboration, creative thinking ya, berpikir kreatif, dan critical thinking, berpikir kritis begitu. Nah, ini saya kira ada relevansi dengan itu, dan perlu dipahami pada slide berikutnya bahwa itu ada kesalahan, bukan konsep tapi konsep ya. Mohon maaf, nanti mungkin bisa direvisi. Konsep dan konteks kehidupan nyata itu dua hal yang harus dicapai di dalam pembelajaran berbasis proyek begitu ya. Jadi bisa saja, mohon maaf kalau masih ada typo ini ya. Jadi PBP ini merupakan jawaban antara konsep yang dipelajari dengan konteks kehidupan nyata mahasiswa. Jadi kita sebagai pengampu betul-betul harus mampu merekayasa, merancang pembelajaran itu bukan hanya ada di dalam kelas, tetapi apa yang dipelajari itu betul-betul bisa dikoneksikan dengan kehidupan nyata. Tadi saya sebut misalnya ada literasi digital, ya, proyeknya, kemudian kewirausahaan, kemudian jurnalistik, kemudian aksi lingkungan, ya, itu adalah contoh-contoh proyek. Saya mohon maaf, ini background-nya tentunya bermacam ragam ya ini, sehingga saya tidak menyebut satu-satu bidang. Jadi bisa saja mahasiswa itu bisa memerankan diri sebagai guru, sebagai dokter, peneliti, ahli energi, insinyur, tentara, polisi, ini polisi ya mohon maaf, pengusaha, relawan, sehingga
dia bisa menghasilkan manfaat bagi dirinya dan masyarakat, dan inilah yang menjadi esensi utama dari tujuan pendidikan di era mutakhir. Model ini berfokus pada proses dan luaran. Jadi Bapak Ibu, mata kuliah yang Bapak Ibu ampu itu harus menghasilkan proses yang efektif dalam berbagai bentuk, apakah nanti diskusi, kemudian tentu proyek begitu ya, yang utamanya prosesnya dalam bentuk proyek, dan juga luaran ya, artinya ada produk ya, sehingga siswa dapat memecahkan masalah dan sekaligus menghasilkan produk. Yang biasa saya lakukan, satu, artikel jurnal ya. Mahasiswa S1 sudah banyak yang publikasi di jurnal ya. Di jurnal, bahkan di Sinta ya, baik itu Sinta 6, 5, 4, 3 ya. Juga ada yang 2. Lalu juga dalam bentuk buku ya. Ini saya mungkin sering menyampaikan ke Pak Arief di kelas. Mahasiswa S1 sudah melahirkan buku-buku ber-ISBN. Itu karena proyek tadi ya. Lalu yang penting lagi, dari sudut pandang guru, dari sudut pandang pendidik, dari sudut pandang dosen, model ini merupakan model yang menghasilkan kesempatan untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Ini saya kira dari perspektif dosen itu bisa seperti ini. Lalu apa itu kerja proyek? Nah, ini silahkan bisa dilihat pada slide berikutnya, bahwa kerja proyek didasarkan pada pertanyaan dan permasalahan yang sangat menantang dan menuntun peserta didik untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja secara mandiri. Nah, ini saya kira proyek yang dimaksud. Jadi Bapak Ibu ya harus menciptakan di dalam perkuliahan, mulai dari RPS itu sudah terlihat proyeknya apa begitu ya. Jadi bukan sesuatu yang ada dalam angan-angan, sudah kita tampilkan di dalam perencanaan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini beberapa atau ringkasannya ya, bahwa berbasis proyek itu learning by doing, ya. Seperti juga dikemukakan oleh John Dewey ya. Lalu project based learning itu menjadi inti dalam memenuhi capaian pembelajaran perusahaan, kemudian student centered learning, konstruktivis, kreatif, dan inovatif. Itu karakteristiknya. Nah, ini Bapak Ibu mahasiswa harus dituntut mengerjakan proyek nyata ya, dengan cara eksplorasi, analisis, sintesis, penilaian, investigasi, dan kolaborasi. Jadi harus ada kolaborasi, sehingga harus dibentuk tim, grup ya, mini grup ya, grup kecil ya, 3 sampai 5 orang begitu ya. Itu ya biasa saya lakukan. Untuk yang buku misalnya 3 sampai 5 orang, untuk artikel jurnal 1 orang. Ya, 1 orang. Kemudian produk yang harus dihasilkan bisa model, prototipe, poster seni, pertunjukan, dan sebagainya. Dan ini Bapak Ibu, tentu proyek ini memerlukan waktu yang panjang. Biasanya ya setengah semester, kalau saya biasanya setengah semester untuk S1, dan untuk S2, S3 ya 3/4 semester ya. Untuk S2, S3 ya berapa ya? Ada lebih kecil lagi, lebih besar lagi jumlahnya ya. Kalau S1 itu 50-50 gitu ya. S2 itu 3/4, S3 nyaris full begitu ya. Nyaris full begitu kan. Artinya 1 semester penuh gitu ya. Jadi proses ini perlu waktu. Nah, mekanismenya tentu dosen harus bisa bantu mahasiswa mengembangkan proyek, merancang begitu ya. Merancang, mungkin Pak Arief nanti plotting tugas yang 1 semester dulu bisa ditampilkan nih di slide ini nanti ya, di akhir gitu ya. Saya lupa tidak menyampaikan. Ya, baik Bapak Ibu, langkah-langkahnya ini ya, langkah-langkah
besarnya, jadi diawali dengan pertanyaan mendasar ini secara teori ya, menyusun perencanaan, ya, kemudian menyusun jadwal. Jadi seperti menyusun proposal, ujungnya itu memang perencanaannya adalah menghasilkan proposal, memantau siswa dan kemajuan proyek, kemudian menilai hasil dan melakukan evaluasi. Ini nanti yang tadi disebut dosen tadi. Jadi dosen harus memfasilitasi ini. Nah, langkah lebih rincinya bisa dilihat di bawahnya, di slide berikutnya. Pembelajaran berbasis proyek. Terus masih di bawahnya lagi. Masih satu lagi, silahkan. Nah, di sini ya. Jadi, kalau diterjemahkan dari yang langkah di atasnya tadi, ini menjadi ada 7 langkah, sub-sub langkah, yaitu merancang berupa pendahuluan, materi konsep, pembentukan kelompok, tadi ya, penugasan proyek, pelaksanaan proyek, mulai dari perencanaan proyek dan timeline-nya atau schedule, pencarian data, informasi, teori, bahan, alat, sumber daya, pengajuan konsep, desain, gagasan, solusi, diskusi dan validasi, perumusan penulisan hasil kerja, pembuatan laporan, presentasi hasil produk. Jadi Bapak Ibu harus ada namanya presentasi, gitu ya. Tidak cukup hanya melaporkan luaran, tapi harus dipresentasikan supaya ada proses pertanggungjawaban, sosialisasi dan distribusi. Lalu juga ada penilaian ya, dan feedback. Jadi Bapak Ibu dosen tentu berkewajiban berikan feedback gitu ya. Nah ini saya ambil dari, jadi Bapak Ibu saya juga merangkum dari berbagai sumber ya. Ini misalnya saya ambil dari Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran LPPM UNS ya. Ini. Lalu juga dari buku panduan pembelajaran proyek Kemendikbud. Itu juga saya ambil beberapa bagian ya. Ya, itu saya kira Bapak Ibu terkait dengan konsep dasar ya, konsep dasar mengenai pembelajaran proyek ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini saya rasanya sudah membuat, bentar, apakah di akhir ya? Saya coba cek dulu. Saya sebenarnya sudah membuat setiap bagian ini ada lembar kerjanya, tapi kok hilang. Mudah-mudahan yang nanti ditampilkan di layar berbeda filenya dengan punya saya. Ya, berikutnya silakan di slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi bagaimana RPS berbasis proyek begitu ya. Bagaimana RPS berbasis proyek? Ini tentu kita juga harus mengenali karakteristik RPS yang dimaksud begitu ya. Itu merujuk kepada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ya. Kemudian hal-hal yang akan saya sampaikan adalah SNDIKTI kaitannya dengan kurikulum, CPL Prodi, perancangan pembelajaran, mohon maaf ada typo ya. Kemudian prosedur pengembangan RPS, CPL dan CPMK, lalu domain kognitif. Di slide berikutnya silahkan. Nah ini berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDIKTI atau SNPT ya. Ini sering kadang saya menyebut SNPT, kadang Dikti begitu ya. Pasal 12 ayat 1 bahwa perencanaan proses pembelajaran yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS atau istilah lain. Jadi Bapak Ibu silakan saja kalau ada Bapak Ibu mau membuat istilah lain tidak ada masalah ya. Tapi esensinya tentang rencana pembelajaran. Lalu di pasal 12 ayat 2 RPS atau istilah yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri
atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam program studi. Jadi RPS ini bisa dikembangkan oleh dosen baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Nah, mengapa ada yang berkelompok? Misalnya satu mata kuliah diampu oleh sekian banyak dosen. Jadi tidak boleh RPS antar dosen itu bermacam ragam gitu ya. Jadi harus dari sebuah kesepakatan ya. Ini juga masuk proyek. Jadi Bapak Ibu Korprodi monggo misalnya ada satu mata kuliah akan diampu oleh banyak dosen ya harus ada proyek di sini untuk membuat RPS yang sama. Jangan sampai saya mengajar di kelas A dengan RPS yang saya buat. Di kelas B oleh dosen B RPS-nya berbeda dan seterusnya. Itu tidak boleh seperti itu. Termasuk juga evaluasinya itu harus sama ya. Oke. Lalu dalam pasal 12 ayat 3 dijelaskan tentang komponen RPS ya. Apakah boleh menambah? Boleh saja. Ini kan minimal ya. Minimal ada nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS dan dosen pengampu ya. Lalu juga CPL yang dibebankan pada mata kuliah yang harus ditampilkan. Kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang dicapai, metode pembelajaran tadi ya, seperti apa menerjemahkan metode proyek ke dalam RPS itu penting sekali begitu. Tidak hanya sekedar metode diskusi, metode penelitian misalnya, tidak seperti itu. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap pembelajaran, pengalaman belajar yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 semester. Nah ini yang tadi mohon bantuan Pak Arief. Lalu yang berikutnya adalah kriteria, indikator, dan bobot penilaian, serta daftar buku referensi yang digunakan. Nah ini saya lupa tadi bahwa RPS yang penting juga kan harus mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM ya ke dalam perkuliahan. Awal mulanya harus ada di dalam RPS ya. Riset-riset yang kita hasilkan yang kemudian dipublikasikan atau dijadikan bahan PKM itu harus masuk ke dalam referensi mata kuliah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira secara umum saya merujuk kepada SNDIKTI ya, terkait dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Saya lewatkan saja, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih jauh, bahwa ada 8 standar nasional penelitian, 8 nasional pengabdian pada masyarakat, kemudian juga ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, ya, kemudian standar penilaian, standar pendidik dan tendik, kemudian ada standar pengelolaan, ya, itu saya kira semuanya nanti harus menjadi bagian dari proses pengembangan atau perancangan kurikulum, termasuk di dalamnya adalah RPS, begitu ya. Nanti akan ada sumber belajar, dosen dan tendik, kemudian mahasiswa, sarana prasarana dan seterusnya. Dan ini harus tercermin di dalam RPS. Lalu Bapak Ibu, ini ada CPL Prodi ya. Jadi berdasarkan CPL Prodi terkait dengan standar kompetensi lulusan itu ada 4 dimensi, yaitu ada sikap, ada pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus ya. Terkait dengan CPL saya kira ini juga Bapak Ibu sudah tahu pasti ya. Nah, yang penting ini yang di sebelah kanan Bapak Ibu, apakah CPL yang dirumuskan sudah sesuai dengan SNDIKTI, khususnya bagian sikap dan keterampilan umum gitu ya. Ini SNDIKTI itu kan menyajikan dua dimensi sikap dan keterampilan umum. Sedangkan pengetahuan dan keterampilan khusus dikembangkan oleh prodi ya, dan juga dosen ya. Kemudian
apakah juga sudah sesuai dengan level KKNI. Nah, misalnya untuk S1 itu level KKNI-nya level 6, S2 level 8, pendidikan profesi level 7, S3 level 9. Nah, jangan sampai misalnya CPL prodi untuk S1 bunyinya untuk S2. Nah, ini saya kira menjadi tidak sesuai. Apakah juga CPL yang dirumuskan itu sudah menggambarkan visi keilmuan prodi, ya, kemudian misi perguruan tinggi, fakultas, ya, jurusan dan juga keilmuan prodi. Ini penting ya, karena pada prinsipnya CPL yang kita kembangkan itu dalam rangka mencapai visi dan visi keilmuan prodi khususnya, dan juga visi misi perguruan tinggi, fakultas dan jurusan kalau ada jurusan. Lalu apakah CPL yang dirumuskan itu berdasarkan profil lulusan gitu ya? Nah, ini riset saya tahun 2017 terhadap kurikulum yang dipakai di perguruan tinggi, itu banyak ditemukan profil lulusannya dirumuskan, tetapi CPL-nya tidak muncul. Misalnya di fakultas yang bahasa ya, yang saya naungi, itu ada profil lulusan sebagai peneliti misalnya ya, sebagai peneliti. Ternyata di dalam CPL-nya bahkan sampai ke mata kuliah itu yang muncul hanya mata kuliah yang sangat terbatas gitu ya. Tapi yang menarik lagi adalah profil lulusan sama sekali tidak tercermin di dalam CPL maupun di dalam mata kuliah yang diturunkan. Lalu berikutnya, apakah CPL yang dirumuskan dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa atau tidak? Nah, ini terkait dengan pengukuran. Masih yang sebelumnya. Kemudian, apakah CPL yang dirumuskan dapat diterjemahkan ke dalam kemampuan nyata lulusan? Jadi jangan sampai susah diterjemahkan begitu ya. Yang di dalamnya ada pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah. Ini saya kira yang paling penting terkait dengan prodi dalam merumuskan CPL, khususnya CPL pengetahuan dan juga CPL keterampilan khusus. Karena CPL sikap dan keterampilan umum itu sudah disediakan di dalam KKNI. Jika Bapak Ibu akan mengembangkan kurikulum OBE, nah untuk rincian CPL di dalam KKN itu bisa disederhanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, prosesnya ini kalau mengikuti teorinya Dick and Carey dalam pengembangan pembelajaran ini bisa dilihat di slide berikutnya, dimulai dari kurikulum ya, mengidentifikasi CPL, kemudian membuat analisis pembelajaran di slide berikutnya. Silakan. Lalu analisis kebutuhan belajar, kemudian merumuskan kinerja hasil belajar mahasiswa dan indikator kriteria penilaiannya, kemudian mengembangkan instrumen penilaian dan rencana evaluasi, mengembangkan bentuk, metode, strategi pembelajaran dengan menyusun FPS, mengembangkan dan menyusun materi pembelajaran, media pembelajaran. Ini Bapak Ibu, jadi tugas kita itu kan sebagai dosen itu satu sebagai pengajar profesional, pendidik profesional, sebagai ilmuwan, sebagai peneliti, ya. Sehingga kita tidak boleh hanya menjadi seorang pengajar di kelas begitu ya, tapi juga harus menghasilkan bahan ajar, ya, media yang digunakan dan seterusnya. Ya, ada modul, ada diktat, ada buku, ada referensi, monograf. Riset-riset kita bisa dikonversi menjadi monograf, book chapter atau buku referensi. Gitu. Itu kemudian
terkait dengan proses ini sampai pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi formatif pembelajaran. Bapak Ibu, dalam penjaminan mutu selalu diarahkan kepada apakah ada pemantauan, apakah ada evaluasi, apakah ada laporan hasil pemantauan dan evaluasi, dan apakah ada tindak lanjutnya. Ya, nah ini saya kira paket yang mesti muncul ketika kita bicara mengenai perancangan pembelajaran, mulai dari ini saya kira pakai teorinya EDI ya. Dalam R&D ada model EDI, analysis, kemudian mendesain, mendevelop, kemudian mengimplementing, kemudian mengevaluasi. Ya. Ini tahapannya seperti ini, saya kira umum. Lalu tahap berikutnya adalah menyusun prosedur pengembangan RPS, ya. Bapak bisa di slide berikutnya, yaitu mulai dari penyusunan tim pengembang kurikulum perguruan tinggi, ya, di slide berikutnya. Next, oke. Nah ini, dan pimpinan prodi, kemudian dosen pengampu, lalu dilakukan review dan revisi oleh pimpinan prodi dan tim pengembang kurikulum prodi, dan juga oleh dosen pengampu tim, lalu divalidasi oleh TPK prodi, bagian data dan informasi prodi dan perguruan tinggi. Itu prosedur umum, saya kira juga Bapak Ibu sudah tahu lah soal ini. Next, ya, berikutnya terkait dengan, nah ini dari proses ini masih ada CPL dan CPMK, ya. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah, kemudian beberapa butir CPL, mulai dari sikap, keterampilan umum, khusus, pengetahuan yang dibebankan pada suatu mata kuliah, ini masih bersifat umum, kemudian sudah bersifat spesifik terhadap mata kuliah, itu capaian yang spesifik dari aspek-aspek yang akan dikembangkan, sampai terakhir adalah sub capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi ada CPMK, ada subnya, ya, diturunkan dari CPMK sehingga parameternya adalah dapat diukur atau dapat diamati, ya. Misalnya mahasiswa mampu mengembangkan media pembelajaran, gitu ya. Nah, itu harus betul-betul bisa diukur, media yang dimaksud itu seperti apa, harus muncul di dalam CPMK. Ini beberapa alat bantu untuk bisa merumuskan capaian-capaian itu, bisa menggunakan domain kognitifnya taksonomi atau dikenal taksonomi Bloom yang revisi dari Anderson dan Cradwell tahun 2001, dari remembering, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, ya. Atau juga taksonominya DEF, ya, kawasan psikomotorik, ada meniru, memanipulasi, memastikan, mengartikulasikan, dan mengembangkan secara natural. Lalu juga ada model lain, ya, khusus untuk affective domain. Ini tadi yang kawasan psikomotor. Itu next, Bu, ya. Silakan next. Slide berikutnya terus. Oke, itu yang Cradwell, ini yang DEF. Lalu yang ketiga adalah yang affective domainnya Cradwell. Ini yang ada Bapak Ibu untuk mengukur. Nah, tadi kan harus terukur. Jadi yang afektif itu harus terukur juga. Receiving, ya. Responding, artinya afektif itu bisa dilihat dari sikap atau kemampuan menerima, kemudian kemampuan menanggapi, kemampuan menilai, kemampuan mengorganisasikan, kemampuan memberikan karakterisasi. Nah, ini kata-kata kerja bantu untuk memastikan bahwa CPMK, sub-sub CPMK itu bisa diukur. Ini silakan bisa dipakai. Ini saya kira sudah umum juga, ya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang saya sebut tadi, ya. Next, ya.
terkait dengan level 6 KKNI untuk sarjana, yaitu ada 4, mampu mengaplikasikan, menguasai konsep teoritis, mampu mengambil keputusan, dan mampu bertanggung jawab. Jadi ini untuk level 6 ini seperti ini. Jangan sampai tuntutannya mencipta, mengembangkan begitu ya. Standar minimalnya ini. Kalau mahasiswa memang memiliki kemampuan untuk mengembangkan, mencipta, saya kira tidak ada masalah. Tapi kita hanya bisa menyampaikan yang standar minimalnya. Kalau mereka ingin sampai kepada mencipta, itu berarti mereka memiliki kemampuan lebih. Next, level 8, ini yang supaya membedakan dengan S2 ya. Level 8 itu mengembangkan, ya, memecahkan masalah dan mengelola riset. Ini di slide berikutnya. Ini level 8, silakan. Nah, ini bedanya dengan S1 di sini. Jadi Bapak Ibu harus sampai ke sana. Proyeknya S1, proyeknya S2, proyeknya S3 pasti berbeda. Ya. Termasuk juga di dalam RPS yang kita kembangkan. Oke, untuk kata kunci rumusan keterampilan khusus itu di slide berikutnya. Saya buat dalam bentuk ringkasan ya. Ini, ya. Saya kira saya lewatkan saja. Nah, ini yang penting. Dalam bagaimana kita bisa merumuskan RPS untuk contoh matriks penjenjangan CPL pengetahuan, program sarjana, program magister, dan program doktor ya. Jadi silakan nanti ini untuk bidang studi atau program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sehingga tidak ada nama mata kuliah sama di S1 dengan di S2 dan S3 ya. Tidak ada capaian yang sama untuk S1, S2 dan S3. Kenapa? Karena sudah dirumuskan. Jangan sampai kita merumuskan perencanaan CPL Prodi itu tidak memperhatikan jenjang pendidikan atau kualifikasi pendidikan. Ya, jenjang sarjana, jenjang magister, dan jenjang doktor. Ini saya kira saya contohkan seperti apa nanti mungkin bisa menjadi satu bahan proyek di prodi masing-masing. Kemudian ini contoh keterampilan khusus program magister ya. Yang keterampilan khususnya misalnya mampu mengembangkan teori pendidikan bahasa dan sastra. Di next, di berikutnya. Lalu mampu melaksanakan penelitian dengan pendekatan inter dan multi. Lalu mampu mempublikasikan karya ilmiah dalam jurnal nasional, terakreditasi dan internasional. Jadi syarat proyeknya sudah muncul. Mampu mengembangkan wirausaha. Ini untuk yang keterampilan khusus. Jadi Bapak Ibu Prodi itu harus mampu merumuskan ini. CPL keterampilan khusus program studi masing-masing harus bisa. Pengetahuan juga sama. Jadi kalau masih belum ada silahkan. Ini tadi ya terkait dengan next prinsip pengembangan RPS saya kira sudah saya sampaikan juga di awal. Oke, nah saya ingin ke slide berikutnya, silakan. Next. Nah ini yang sering salah paham di sini ya, yang sering kali muncul salah paham. Jadi Bapak Ibu, pengertian satu SKS dalam bentuk pembelajaran itu seperti ini penjelasannya dalam SNDIKT ya. Bentuk kuliah, responsi tutorial, tatap muka satu SKS itu 50 menit per minggu per semester. Kemudian penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester, belajar mandiri 60 menit per minggu per semester. Nah di sini ruang memberikan proyek ini terbuka ya. Jadi yang penugasan terstruktur itu bisa dalam bentuk proyek, kemudian belajar mandiri itu bisa dalam bentuk problem based case method ya, atau problem based learning. Jadi misalnya diberi masalah lalu diminta untuk menyelesaikan dengan membaca berbagai sumber. Ini ada di belajar mandiri. Lalu di tugas terstruktur kita bisa mengembangkan model proyeknya ya.
Lalu untuk seminar atau bentuk pembelajaran lain sejenis, tatap mukanya 100 menit ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengembangkan mata kuliah di lab gitu ya, dalam apakah itu seminar ataupun yang lain, waktu satu semesternya praktek ya maksudnya ya, itu 100 menit per minggu per semester. Belajar mandirinya 70 menit ya. Karena proyeknya sudah ada di tatap muka ini sekaligus. Belajar mandirinya bisa dimanfaatkan untuk problem based learning. Lalu kelompok ketiga, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, lapangan, penelitian, PKM, atau bentuk yang lain, itu satu SKS-nya di lokasi belajar 170 menit. Lokasi belajar itu apakah di lab penuh, ya di masyarakat, KKN, praktek kependidikan misalnya, atau PPL, itu 170 menit kita konversi begitu ya. Dengan jumlah jam yang ada di kolom sebelah kanan. Nah ini Bapak Ibu kita jadikan dasar dalam mengembangkan project based learning. Dasarnya ini. Ini ada di dalam pasal 15 ya. Bapak Ibu silakan cek di dalam pasal 15. Nah ini, lalu bagaimana menentukan bobot untuk setiap CPMK yang kita kembangkan. Next, bisa dilihat di slide berikutnya. Itu misalnya CPL Prodi, beberapa butir CPL Prodi dibebankan kepada mata kuliah, misalnya CPMK 1 ya. CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Tergantung Bapak Ibu membuat berapa CPMK untuk satu mata kuliah itu. Nah, bobotnya tentu berdasarkan misalnya kalau ada CPMK 4, berarti 1/4 kali 100%. Maka akan didapat bobot waktu nanti ya. Bobot waktu yang harus diselesaikan oleh CPMK 1 ini berapa pertemuan ya untuk 2 SKS misalnya. Lalu CPMK 2 sama 2/4 kali 100 akan diperoleh angka itu dan seterusnya sampai akhir sehingga total 100% dan sekaligus juga sebagai dasar untuk mengembangkan instrumen penilaian dan prosedur penilaian. Ya. Kemudian prinsip-prinsip penilaian saya kira ini sangat umum. Nah, Bapak Ibu, terakhir saya akan menyampaikan di penilaian berbasis proyek. Bisa masuk berikutnya, silakan. Nah, ini ya. Ini jadi Bapak Ibu, bagaimana mengembangkan penilaian berbasis proyek. Kalau tadi mengembangkan RPS berbasis proyek, sekarang penilaian berbasis proyek. Yang pertama adalah prinsip, saya kira tadi sudah, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan penilaian, pelaporan, dan kelulusan mahasiswa. Bapak Ibu, silakan di slide berikutnya. Saya jelaskan tentang teknik dan instrumen penilaian ya. Jadi ada penilaian sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Untuk sikap bisa menggunakan teknik observasi, lalu instrumennya rubrik untuk penilaian proses dan atau portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil ya. Kemudian keterampilan umum, observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Keterampilan khusus juga demikian, keterampilan pengetahuan juga demikian. Yang hanya tunggal itu yang sikap ya, yang sikap. Tapi bisa saja lah nanti mungkin untuk sikap juga bisa menggunakan teknik partisipasi misalnya ya. Jadi bagaimana kita bisa menilai respons mahasiswa ya dalam sebuah pembelajaran digunakan metode partisipasi, teknik partisipasi, itu bisa saja. Tapi yang paling dominan mungkin observasi. Lalu instrumennya bisa rubrik penilaian, proses, dan atau portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil. Nah ini hasil akhir penilaian itu merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penelitian yang digunakan. Jadi tidak tunggal. Jadi model penilaian berbasis proyek ini tidak tunggal.
mesti berbagai metode. Nah, Bapak Ibu, kita perlu membuat rubrik ya untuk penilaian. Ini saya kira menjadi konsekuensi dari pengembangan proyek ya, yaitu harus membuat rubrik ya. Jadi rubrik itu panduan. Nah, ini Bapak Ibu biasanya rubrik yang kita kembangkan sangat generik. Jadi kalau di dalam buku-buku teori ya memang sangat generik. Tapi dalam praktik yang kita kembangkan harus disesuaikan dengan mata kuliah CPMK yang kita rumuskan begitu ya. Jadi harus persis disesuaikan, diselaraskan dengan CPMK mata kuliah. Jadi rubriknya jangan sangat generik, gitu ya. Sudah harus disesuaikan dengan CPMK-nya. Nah, secara teori ada 3 jenis rubrik: rubrik analitik, rubrik holistik, dan rubrik skala persepsi. Apa itu holistik? Ya, di slide berikutnya, pedoman penilaian untuk menilaikan berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. Lalu rubrik analitik itu ada tingkatan kriteria yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor. Dan rubrik skala persepsi adalah pedoman yang memiliki tingkatan kriteria penilaian, ini masih ada tipe-tipe ya, dan dideskripsikan namun tetap diberikan skala penilaian. Contoh-contohnya ada di atas, ada di slide berikutnya, ada rubrik holistik misalnya. Ini masih bersifat umum, silakan nanti bisa dibuat lebih spesifik ya. Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan masalah misalnya, itu bisa saja diarahkan ke CPMK ya. Ini masih umum. Lalu berikutnya ada rubrik analitik, ini dibuat lebih jelas lagi ketika rentang skornya kurang dari 20 dan masuk ke dalam kategori sangat kurang, dijelaskan tidak ada organisasi yang jelas ya untuk kemudian fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan, misalnya untuk aspek organisasi. Lalu untuk aspek isi yang skor kurang dari 20 atau sangat kurang, itu isinya tidak akurat atau terlalu umum, pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan, misalnya begitu ya. Lalu untuk rubrik skala, ya misalnya sudah ditentukan aspek dimensi yang dinilainya, mulai dari kemampuan komunikasi, penguasaan materi, dan seterusnya, itu langsung menggunakan skala. Ya, baik, saya kira secara umum mungkin nanti bisa terakhir saya ingin menayangkan RPS Pak yang saya sampaikan ke Pak Arif tadi, terutama saya ingin menunjukkan beberapa bagian yang berciri atau berkarakteristik yang karakteristiknya berbasis proyek ya, yang karakteristiknya berbasis proyek. Ini saya sedang mencari. Coba saya cek dulu. Apakah yang kami tayangkan benar, Prof? Ya, betul. Ya, ini kalau saya bacanya di HP kan nggak terbaca, jadi saya bacanya di laptop tetap. Baik, Prof. Saya buka yang di laptop. Oke, nah ini, ini sebentar, salah. 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 Saya harus masuk. Oke, sudah saya temukan. Ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuat deskripsi. Kalau komponen lain saya kira sudah sama lah ya, itu sangat normatif. Nah, yang mungkin sangat berbeda di sini adalah deskripsi mata kuliah, Bapak Ibu ya. Jadi tolong Bapak Ibu lihat CPL-nya dan juga lihat CPMK-nya. Ya. Sehingga deskripsi mata kuliah ini saya buat sangat rinci. Ya. Artinya ketika mahasiswa membaca deskripsi mata kuliah ini atau dosen pengampu
melihat misalnya kurikulum kita, belum ada RPS-nya, kita sudah mendapatkan informasi yang cukup dari deskripsi mata kuliah ya. Dimulai dari tujuan mata kuliah, ya. Kemudian materi kuliah, Bapak Ibu bisa dilihat di huruf-huruf yang saya tebalkan. Ada analisis data, ini mohon maaf untuk yang RPS S2 tidak apa-apa, saya kira intinya sama ya. Ada analisis data kuantitatif, analisis data kualitatif, kemudian dalam analisis data kuantitatif dijelaskan dalam berbagai komponen, hakikat, dan fungsi statistik, jenis skala data, kurva normal, pemakaian kurva normal, kemudian analisis statistik inferensial, teknik korelasi, UGT, ANOVA, chi-square, regresi, ANAVA, analisis jalur, serta praktik olah data komputer untuk analisis data korelasional dan komparatif. Saya tidak menampilkan yang statistik deskriptif karena itu untuk level S1 ya. Jadi level S2 tidak lagi menggunakan statistik deskriptif. Jikapun dalam penelitiannya pakai itu untuk tesis, itu hanya untuk membantu saja. Yang kedua adalah analisis data kualitatif, pengumpulan data. Ini mungkin dalam teorinya Miles sudah berubah ya. Ini bukan reduksi data, tapi kondensasi data. Itu nanti ada revisi lagi. Lalu ada penyajian data dan penyimpulan hasil. Kemudian tahap analisis data kualitatif dijelaskan pengumpulan data itu meliputi sumber data utama berupa kata dan tindakan, dan tambahan berupa dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Ini ada typo, ya, tapi karena biasanya mesin ya. Ada catatan lapangan dan perekaman, fakta, teori, metodologis, analisis, data tambahan, pemeriksaan keabsahan data, berdasarkan kriteria. Ya. Ada keterpercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Lalu ada keabsahan data berupa perpanjangan, kemudian ketekunan, triangulasi, pemeriksaan sejawat, analisis kasus negatif, kecukupan referensi, pengecekan member check ya, atau penunjukan anggota, kemudian kondensasi data ya, meringkas data, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus. Lalu penyajian data, teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penarikan kesimpulan, mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola, penjelasan, konfigurasi, alur sebab akibat, proposisi, memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran, kemudian upaya luas untuk menempatkan salinan suatu temuan. Itu adalah materinya. Kegiatannya, diskusi, tugas terstruktur, tugas mandiri sesuai dengan pembagian topik untuk setiap pertemuan. Mahasiswa juga wajib mengikuti ujian akhir semester. Produk yang dihasilkan adalah artikel jurnal, hasil mini riset, dan desain proposal untuk tesis dengan penekanan pada analisis data dengan memanfaatkan data hasil mini riset. Nah ini sudah terlihat bahwa RPS ini adalah RPS berbasis proyek. Ya. Bapak Ibu, CPL-nya ini saya kira sudah Bapak Ibu ketahui, lalu CPMK-nya juga ini ya. Nah, saya akan masuk ke project base-nya. Nah, ini satu contoh saja di yang project base ya. Kita lihat yang project base. Bapak Ibu sudah boleh digeser ke bawah, silahkan. Itu yang terus sudah di matriks, sudah di tabelnya. Nah, itu bisa dilihat. Yang saya kirim ternyata juga bukan RPS yang terakhir saya revisi ya. Nggak apa-apa lah. Nah, ini contoh saja. Contoh saja di nomor 15. Pertemuan ke-15. Biar terlihat ekstrim di situ.
Yang terus lanjut. Ya, pertemuan ke-15. Oke. Nah, ini mampu membuat artikel jurnal hasil mini riset ya. Kemudian mengubah hasil analisis data pada mini riset menjadi artikel jurnal. Ini theme based project atau project based learning ya. Membuat artikel jurnal dari hasil mini riset, ini aktivitasnya. Tugas strukturnya adalah menulis artikel jurnal dari hasil mini riset. Tugas mandirinya mencari jurnal nasional terindeks Cinta 2 untuk submit artikel. Lalu bobotnya 6,25%, 100 menit tatap muka, 120 menit tugas terstruktur, 120 menit tugas mandiri. Jika ini satu CPMK, satu pertemuan. Nah ini beberapa contoh. Pertemuan ke-16 juga project based, pertemuan 14 case method. Saya kira sebenarnya juga sudah campur ya. Saya sebenarnya campur, begitu tugas struktur itu sudah project based ya. Lalu tugas membaca itu case method gitu ya. Nah itu sekilas contoh RPS yang sudah merefleksikan, merepresentasikan project based learning. Saya kira demikian, Bu Pit Ardianta, mungkin bisa kita gunakan untuk diskusi begitu ya. Saya tadi kalau saya uraikan secara rinci nanti terlalu lama begitu ya. Saya ambil yang utama-utama. Monggo saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Nanang. Terus Prof. Maman atas pemaparannya yang luar biasa. Ini bukanlah sesuatu yang baru ya. Project based learning tadi sudah disampaikan oleh Prof. Maman bahwa ini sudah dikenal sejak tahun 1940-an begitu. Namun mungkin dalam pengimplementasiannya kita masih belum bisa maksimal. Prof. Maman tadi ada yang sudah masuk di chat. Tadi sudah sempat disinggung juga, saya yakin. Saya tadi sudah sedikit mendengar respon dari Prof. Maman. Mungkin ditegaskan kembali, Prof, bagaimana cara pengimplementasiannya di S1? Tadi ada pertanyaan dari Pak Agus Hendrianto. Baik, Prof. Maman sepertinya sedang... Ya, oke, baik. Ini Yeah. mohon Bu Pit bisa membacakan ya yang lainnya gitu ya. Oke, baik. Yang barusan, jadi intinya begini Bapak Ibu, bagaimana mengintegrasikan. Pertama, saya kira penting dipahami dalam konteks kurikulum ya. Jadi mulailah kurikulum prodi itu, kurikulum prodi S1 itu sudah mengarah kepada project based learning. Ya. Termasuk di dalam meraih capaian-capaian di dalam merumuskan CPMK gitu ya. Di dalam CPMK sudah akan terlihat. Yang kedua, roadmap penelitian Bapak Ibu di prodi ya. Karena project itu bukan teori gitu ya. Ya teorinya iya, tapi maksud saya dalam pelaksanaan perkuliahan, project itu bukan teori. Project itu adalah integrasi berbagai dimensi ya. Dan yang paling utama manakala Bapak Ibu dosen itu memiliki riset. Jadi kalau risetnya itu banyak, project based learning itu akan jalan. Oleh karena itu, saya kira Bapak Ibu Prodi wajib membuat roadmap penelitian di setiap prodi berbasis pada keahlian begitu ya, sehingga mata kuliah yang diampunya itu bukan dihasilkan dari membaca buku, bukan hanya dari membaca buku, tetapi dihasilkan dari riset. Jadi kita mengajarkan mata kuliah yang berbasis proyek itu ya dari riset. Mahasiswa akan yakin, oh dosen saya memang riset begitu ya. Jadi wajar kalau saya diberi tugas-tugas yang sifatnya proyek. Tapi kalau kita mengembangkan mata kuliah, termasuk di dalam RPS itu hanya merujuk kepada buku, ya, yang terjadi adalah ini yang saya
sebutkan, mohon maaf, RPS yang saya kembangkan itu belum yang final, karena yang final itu sudah tercantum di dalamnya artikel-artikel jurnal yang saya susun, buku-buku monograf, ya. Yang terakhir ini Bu Pipit tadi baru menyebut ensiklopedi dan membaca. 2 buku terakhir saya itu monograf, ya, yaitu tentang pengembangan penilai asesmen beraras tinggi, ya, pengembangan asesmen aras tinggi, ya, dalam pembelajaran, dalam pengembangan buku, ya, itu monograf dari sebuah riset yang baru saja terbit, itu monograf. Nah, ketika saya menggunakan buku itu sebagai bahan untuk referensi para mahasiswa, mereka tahu, oh ini proyeknya seperti ini, gitu ya, sehingga sangat real, sangat nyata bahwa apa yang saya lakukan dalam mata kuliah penilaian, misalnya penilaian pendidikan penilaian pendidikan bahasa, itu sastra dihasilkan dari sebuah riset. Nah, ketika riset itu saya lakukan menjadi monograf, menjadi artikel jurnal, artikelnya juga sudah di Scopus, begitu ya, yang dari monograf ini, begitu ya. Sehingga kita yakin. Nah, oleh karena itu awal mula yang harus dilakukan, 1, kurikulum di tingkat prodi harus mengarah kepada project based. Yang kedua, prodi wajib membuat roadmap penelitian untuk, ya, tentu tim, ya, untuk para dosen, dan juga nanti akan menghasilkan research group atau penelitian payung antara dosen dan mahasiswa. Penelitian payung dosen mahasiswa itu adalah project based, gitu ya, project based. Tanpa melibatkan mereka dalam penelitian, saya kira project based-nya akan kurang. Dan berikutnya tentu harus dirancang di dalam RPS. Nah, ini yang saya contohkan tadi, terlihat di dalam bagian atau komponen tugas dan asesmen, ya. Ada tugas terstruktur dan tugas mandiri serta lengkap dengan asesmennya. Jadi proyek-proyek itu dimulai dari yang sederhana, membuat makalah singkat 1 halaman, begitu ya, dari sebuah masalah yang dilontarkan, kemudian masukkan ke dalam Google Drive sehingga ada portofolionya. Jadi proses penilaian akhir nanti dari portofolio yang ada di Google Drive, itu di RPS. Dan tentu terakhir, Bapak Ibu juga harus mengembangkan bahan ajar, ya. Bahan ajar apakah itu modul atau buku atau monograf atau book chapter. Jadi makin yakinlah para mahasiswa kita dan semangat, ya Bapak Ibu. Saya kalau ngajar tuh jadi senang gitu, karena semua perangkat sudah saya buat, begitu ya. Lalu mahasiswa juga percaya dengan yang kita sampaikan, begitu ya. Jadi tidak hanya di project based, bukan hanya teori, ya, tetapi project based adalah sebuah implementasi konkret terkait dengan pengembangan pembelajaran. Ibu Pit, itu yang pertama. Mungkin ada yang lain, mohon dibacakan. Suaranya belum muncul. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Beberapa yang masuk di chat hanya sharing. Mungkin yang sudah angkat tangan ada Pak Denny. Selamat siang, Pak Denny. Silakan di-unmute dulu, Pak Denny. Oke, terima kasih. Silakan, Pak Denny. Terima kasih Ibu Bit atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Prof Maman. Dalam konteks belajar, saya langsung saja, ya, kita bermacam-macam dihadapkan pada sebuah pola belajar yang bermacam-macam atau konsep belajar yang beragam, ya. Nah, ketika kita merealisasikan dalam pembelajaran, biasanya justru ada anggapan bahwa penerapan konsep gaya belajar ini dipandang dapat memberikan dampak negatif kepada siswa karena sampai ada tahap stereotyping. Jadi sampai tahap pelabelan pada peserta didik terkait dengan gaya belajar yang dikuasai. Sehingga tentunya hal ini akan berdampak pada bagaimana menghilangkan
kesempatan peserta didik untuk melakukan eksplorasi terhadap gaya belajar yang lain. Nah, karena mereka merasa bahwa apa yang dipilih dalam konteks gaya belajar itu sudah dianggap sebagai yang terbaik atau mereka gagal move on ke gaya belajar yang lain. Bagaimana Prof. Maman melihat pandangan tersebut terkait dengan penguasaan konsep gaya belajar tersebut? Terima kasih Prof. Maman. Baik, Pak Denny, Pupit, langsung Pupit. Monggo silakan, Prof. Baik. Saya kira ini sangat menarik, Pak Denny ya, bahwa selama ini kita diberi pemahaman yang sekira tunggal bahwa gaya belajar orang itu beragam ya. Tapi ada yang gaya belajar auditori, ada gaya belajar visual, ada gaya belajar kinestetik, ya, kinesik dan sebagainya. Ya, tentu dalam konteks pendidikan komprehensif, kecakapan kita memetakan karakteristik siswa atau juga karakteristik mahasiswa itu sangat penting begitu ya. Tetapi dalam prakteknya tentu kita tidak bisa mewadahi semua hal itu sampai detail ya. Kecuali memang kurikulum sekolah itu memiliki rombel yang sedikit, jumlah gurunya lebih dari satu ya. Biasanya di sekolah-sekolah khusus gitu ya, atau di sekolah-sekolah yang memang mengarahkan kepada hal demikian. Tetapi secara umum saya kira yang dimaksud dengan gaya belajar itu tidak bersifat tunggal. Ya. Gaya belajar seseorang itu tidak bisa tunggal. Dia hanya bersifat dominan. Ya, saya misalnya lebih dominan kalau visual, ya, sehingga membaca itu menjadi cara terbaik untuk menguasai bidang ilmu. Pupit misalnya lebih ke auditori, Pak Denny misalnya lebih kepada kinestetik, gitu ya, itu dominannya. Apakah gaya itu akan tetap permanen di dalam diri seseorang? Itu tidak, gitu ya. Ada teori namanya habit, ya. Jadi teori buku terakhir yang ditulis oleh tiba-tiba lupa nama penulisnya. Dari 6 kebiasaan, 8 kebiasaan, sekarang jadi 12 kebiasaan. Itu mungkin ada yang ingat dengan judul buku itu. Saya lupa. Ya. Saya lupa. Judul persisnya juga lupa, nama pengarangnya juga lupa. Tapi intinya bahwa sikap, sifat pada diri seseorang itu akan berubah, ya, senyampang dengan proses yang kita kembangkan melalui dunia pendidikan. Jangan sampai pendidikan kita itu nggak mampu mengubah seseorang. Ya. Jangan pernah percaya bahwa karakteristik seseorang itu tidak bisa berubah. Kita sudah sepakat bahwa bakat itu bukanlah satu-satunya yang menentukan seseorang itu sukses. Karena pendidikan berfungsi untuk mengubah. Yang tadinya tidak berbakat menjadi berbakat. Yang tadinya hanya bisa mendengarkan, kalau belajar dia bisa menjadi visual, bisa menjadi kinestetik, dan sebagainya. Ya. Project based learning itu bersifat komprehensif. Dia auditori, dia visual, dia kinestetik, dia berbuat, dan sebagainya. Karena lengkap di situ, semua siswa itu bisa masuk ke dalam ranah itu. Dan ternyata disampaikan oleh Edgar Dill tadi. Saya memulai dengan tesisnya Edgar Dill bahwa semakin siswa itu terlibat aktif di dalam pembelajaran, dia akan sukses sebesar 90% dibandingkan dengan hanya mendengarkan. Dia akan cepat melupakannya. Walaupun dia seorang tipe auditori. Itu saya kira jelas saya memulai dengan tesisnya Edgar Dill. Jadi percayalah bahwa proyek itu menjadi sebuah pilihan di saat ini yang memungkinkan produktivitas siswa belajar akan semakin kuat, ya. Dan kalau sudah bicara proyek, saya kira Bapak Ibu tidak boleh lagi menguji siswa itu dengan soal-soal yang sifatnya memori, ya. Dengan soal-soal yang hanya akan
diingat saat dia ujian dan dilupakan setelah dia melampauinya. Coba cek mahasiswa Bapak Ibu, siswa Bapak Ibu, apakah masih ingat dengan pelajaran sebulan lalu? Ya, itu rata-rata mengatakan sudah lupa tuh Pak. Bahkan dosennya pun sudah dilupakan. Mata kuliahnya sudah dilupakan, apalagi dosennya. Wah, ini repot sekali begitu ya. Padahal baru sebulan lalu meninggalkan mata kuliah itu, mereka sudah lupa. Nah, ini ada masalah apa? Tapi kalau berbasis proyek, Bapak Ibu, saya sampai hari ini sering dikenang oleh mahasiswa, Pak, saya sekarang bisa renang. Bayangkan, Pak, mata kuliah saya estetika. Tapi apa hubungannya dengan Halo, Prof. Maman. syarat lulus mahasiswa untuk estetika kalau dia bisa renang? Prof. Maman. Tidak jelas. Nggih. Suaranya tidak jelas, Prof. Kenapa sampai hari ini? Baik, nampaknya sinyal Prof. Maman kembali tidak stabil. Prof. Maman, apakah bisa mendengar Ini suara sudah saya? Oke, Prof. Baik, kita tunggu Suaranya sejenak. hilang. Suaranya Ya. Oke, Pak Supri, sepertinya terkendala sinyal ini mungkin terlempar keluar lagi. Baik, kita tunggu sejenak, nggih, Bapak Ibu, supaya Prof. Maman bisa bergabung kembali bersama kita di kesempatan siang hari ini. Materinya sangat menarik. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bapak Ibu mungkin bisa ada yang mau bertanya, silakan bisa menuliskan di kolom chat atau sudah ada yang raise hand itu nampaknya ya. Sudah tidak sabar untuk mengajukan pertanyaan. Kita tunggu sejenak untuk bergabung kembali. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil nyemilin ya, karena sebentar lagi sudah masuk waktu makan siang. Nah, mungkin yang tidak berpuasa bisa sambil ngopi. Tadi Pak Ayat sudah ngopi, sudah menyiapkan kopi. makan Pak siang Denny di menyiapkan rumah apa? sendiri. Oh iya. Pak Supri, apakah ngopi juga Pak? Oh, Pak Bowo itu, Pak Bowo. Oh, Pak Bowo yang ngopi. Baik. Yang nyemil keripik tadi siapa Pak ya? Oke, baik. Anu, Donorojo biar kepingin itu. Oke. Peng melinju. Oh, empeng melinjo. Iya. Oke. Nggak takut asam urat Pak ya? Wah, sudah biasa. Sudah biasa, nggih. Hobi. Hobi, nggih. Asam uratnya sudah ketar-ketir nggih. Iya. Oke, baik. Prof. Maman sepertinya sudah bergabung kembali. Selamat siang Prof. Maman. Ya, selamat siang Bu Pit. Bisa didengar suara saya? Oke, sudah bisa Prof. Oke, monggo silakan. Tadi sampai apa Bu Pit ya? Tadi terputus. Sampai renang bukan? Ya, betul. Betul, renang. Renang, betul. Terkenal teringat akan renang dari Prof. Oke, Ya. monggo silakan Jadi lanjut begitu Prof. saya memberikan persyaratan terhadap kelulusan satu mata kuliah, karena setelah saya cek siapa yang bisa renang di kelas ini, ternyata hanya 1-2 gitu. Dan mereka rata-rata takut ya, takut tenggelam begitu ya. Lalu saya katakan ya jangan di tempat yang dalam-dalam begitu ya, tapi di tempat yang mungkin 1 meter begitu ya, atau paling dalam 1,5 meter begitu. Lalu mereka akhirnya berani dan akhirnya lapor di akhir sebelum nilai keluar bahwa saya sudah bisa renang Pak. Jadi saya boleh lulus dengan mata kuliah ini. Nah itu satu contoh bahwa ketakutan itu ternyata menyebabkan kegagalan mereka dalam belajar gitu. Jadi saya yakin bahwa learning by doing, belajar dengan berbuat itu mampu mewadahi semua jenis gaya belajar. Pak Denny, demikian. Terima kasih Prof. Maman.
Ya, baik. Mudah-mudahan sangat memuaskan Pak Denny ya. Baik, Oke. Prof. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Prof. Ya, silakan. Oke, Oke. silakan Pak Argia Pradana yang sudah raise hand dari tadi. Baik, Ya, apakah bisa ini on cam, Bapak? bisa. Oke, Ya, silakan bisa Bapak. mendengar suara saya? Oke, sangat jelas. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Maman atas materi yang sangat luar biasa dan memberikan inspirasi baru bagi kami para pendidik supaya bisa lebih baik lagi. Saya punya pertanyaan begini, ketika kita nantinya akan melakukan suatu pembelajaran berbasis seperti ini ya, saya rasa ada syarat yang harus dilakukan, yaitu mahasiswa itu harus menguasai apa saja yang akan kita buat produk. Seumpama dalam prodi saya itu olahraga Pak Nggih, PJKR. Nah, dalam satu prodi itu umpamanya passing itu ada apa aja ini. Syuting ada apa aja ini. Itu kan mahasiswa seyogianya itu harus menguasai dulu semuanya itu. Apa passing itu gimana sih? Fungsinya itu apa, konsepnya itu gimana, semuanya paham. Setelah itu baru mereka membuat produk sesuai dengan riset dari kita, namanya dari dosennya, karena kita prodinya ini PJKR yang berbasis kependidikan, yang pastinya bukan pure ke olahraga, tapi ke pendidikan gimana cara membuat olahraga itu menyenangkan. Nah, bagaimana mahasiswa itu bisa membuat olahraga itu menjadi menyenangkan kalau mereka sendiri belum bisa menguasai di mata kuliah itu. Jadi menurut saya ini kalau ingin mengadakan keduanya itu kita butuh waktu lebih. Waktu untuk membuat mahasiswa itu menguasai dan juga waktu untuk membuat mahasiswa itu bisa mengerti dan memecahkan masalah. Karena untuk memecahkan masalah juga perlu pola pikir yang bagus, pengamatan yang bagus, kreativitas yang bagus. Ya, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Argia. Pertanyaan yang luar biasa tadi ya. Jadi kalau kita belajar, tadi Prof mohon izin, tadi pertanyaannya apabila kita harus membuat produk, kita harus menguasai teorinya dulu. Jadi butuh waktu yang lebih lama. Silakan ditanggapi Prof. Iya, baik. Terima kasih Pak Pak Dep ya. Saya kalau di inisialnya Dep, Pak Dep. Terima kasih Pak Dep dari bidang keolahragaan. Ini mohon izin tadi saya menyebut renang begitu ya. Menyebut renang. Ini anak mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, mata kuliahnya estetika misalnya Pak Dep ya. Tapi saya minta renang. Dia nggak pernah baca buku teori tentang renang. Tapi akhirnya bisa renang. Dan dia bisa mengidentifikasi diri, gaya renang saya, gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu, begitu ya. Nah itu. Dan setelah itu dia kemudian membaca. Jadi bisa simultan ya. Jadi simultan, tentu kalau mahasiswa olahraga ya dia harus lebih menguasai, lebih mendalam lagi atas kemampuan renangnya dibandingkan dengan mahasiswa bahasa Indonesia begitu ya. Jadi, nah kemudian yang kedua saya menggunakan pola seperti ini Pak. Dalam satu semester itu ya untuk S1 itu 50% Pak. Jadi 50% itu saya dampingi, artinya saya ajak mereka menggali berbagai informasi baik dari buku maupun dari jurnal ya. Itu 50%, lalu 50%-nya baru project. Jadi tidak 100% project. Misalnya dalam mata kuliah penulisan buku ya, dalam dasar-dasar penulisan buku itu kan masih banyak teori. 50% berteori, 50% menghasilkan buku. Jadi tidak sepenuhnya langsung 100% project.
kecuali mahasiswa S3 ya. Mahasiswa S3 pun saya bagi dalam sesi, misalnya 2 minggu pertama atau 3 minggu pertama saya menyampaikan semacam intro ya, semacam warming up, pemanasan terkait dengan mata kuliah yang mereka ampu, yang akan dipelajari maksud saya. Kemudian selebihnya itu sudah ada prepare. Ini dalam 2-3 minggu ke depan Bapak Ibu sudah harus siap untuk presentasi dengan paper dan segala macam dari sebuah project gitu ya. Project awal itu sifatnya case method atau problem based. Baru yang di minggu sesi berikutnya yang ke project base-nya ya. Karena kalau langsung ke project kan waktunya nggak cukup. Jadi harus ada prepare. Nah, jadi problem base dulu, baru ke project base gitu ya. Dan itu simultan, jadi kita kan punya konsep deduktif, induktif begitu ya. Tergantung, kita mau teori dulu baru praktek, atau praktek dulu mau teori. Biasanya simultan, itu yang paling efektif begitu ya. Jadi tidak ada masalah, mereka, tapi jangan sampai mereka tahu tentang teori passing yang luar biasa begitu ya. Tetapi nggak pernah praktek begitu ya, nggak pernah ada proyek yang bisa dikembangkan. Ini antara praktek dan proyek juga mungkin dua hal yang ada kemiripan, tetapi saya kira berbeda begitu ya. Jadi yang namanya proyek itu dirancang menghasilkan sebuah luaran ya. Kalau luaran dalam olahraga misalnya dia bisa praktiknya passing begitu ya, tetapi luarannya apa? Misalnya dia mampu menghasilkan buku pedoman passing yang bagus dari proyek yang mereka kembangkan. Jadi bukan bisa passingnya, Pak. Passingnya itu praktiknya, tapi proyeknya dia bisa menghasilkan sebuah prosedur passing yang hebat, yang berbeda dengan yang biasanya, gitu ya. Misalnya ada spike cross misalnya ya. Spike cross yang biasa kan keras misalnya ya dalam bola voli gitu. Tapi kalau spike cross-nya dari project based learning-nya mahasiswa Bapak itu tidak harus keras-keras. Tidak harus dengan power yang sangat tinggi, tapi dengan gerakan-gerakan yang seperti menari misalnya ya. Nah, itu saya kira kombinasi antara spike cross tarian dengan spike cross power, misalnya begitu, Pak. Nah, itu yang disebut dengan project begitu ya. Jadi beda antara praktik dengan proyek. Dan percayalah bahwa proses ini sangat menyenangkan bagi para mahasiswa. Saya kira itu, Bu Pit dan Pak Dep, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan tentu ini sharing saja, ya bukan sesuatu yang saya merasa ahli dalam project base. Saya juga masih dalam proses melakukan riset eksperimen terkait dengan project base begitu ya. Jadi belum ahli lah begitu ya. Riset saya masih terbatas dalam project base ini ya. Tapi sudah menerapkan begitu ya. Menerapkan dengan tadi produk-produk yang saya buat dari hasil riset dan lain-lain. Halo Prof. Maman. Nampaknya terkendala sinyal lagi. Oh, apakah terpental? Ini masih ada. Halo Prof. Maman. Terkendala sinyal. Ya, betul sekali. Sepertinya sinyalnya hilang timbul ini ya. Prof. Maman? Taruh. Oke, baik. Pak Argia, mudah-mudahan jelas ya apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Maman bahwa praktik itu berbeda dengan proyek begitu. Harusnya kalau proyek ada produk yang dihasilkan di akhir pembelajaran. Oke. Nah, ternyata kita tidak hanya belajar ini, bukan hanya Bapak Ibu, ada peserta yang kecil juga. Halo, Ade. Iya. Maaf, cucu. Oh, cucu. Nggih. Enggak apa-apa, Pak, mau Maaf. belajar sepertinya. Iya. Ingin ikut Zoom. Oke. Kecil tapi sudah ikut belajar, nggih. Prof. Maman apakah sudah bergabung? Sepertinya belum bergabung ya? Belum. Belum bergabung, nggih.
Baik, sambil kita menunggu. Oke. Pak Denny ini online dari mana, Pak? Di Pacitan atau di rumah? Di rumah, Bu Fit. Oh, di rumah ya. Ya, baik. Pak Taryono, di Ya, siap. sana hujan apa mboten, Pak? Terang. Terang, Mbak. alhamdulillah. Terang, alhamdulillah. Sinyal jadi lancar, Pak ya. Ya, lancar. Tapi terganggu oleh cucu. Oh, oh iya, dengan lato-latonya ya, Pak. Iya. Saya Maaf. nggak ditanya ini. Asik. Oke, Pak Argia di mana, Bapak? Saya di ruang prodi. Oh, di ruang prodi. Ya, baik. Adakah temannya di prodi? Ada dong, tapi sudah punya suami. Oh, ternyata mencari yang belum bersuami, Pak. Silakan cari di kolom chat itu, Pak ya. Barangkali ada atau di partisipan itu. Adik, aja enggak. Baik. Baik, sudah ada. Pak Zun, gimana Pak Zun kok klimis? Pak Yun disapa hilang, Pak Arif. Ini Pak Joko ada di sini bersama saya, menemani saya. Ini luar biasa semangat beliau ini. Saya yang muda aja kalah ini ya. Bapak Ibu juga jangan mau kalah dengan Pak Joko ya. Ini yang dari jauh ada Bu Nimas. Selamat siang Bu Nimas. Siang Bu Fit semuanya. Oke, selamat siang. Pak Joko. Ini Mas. Dalam Wis masak turun. beli di luar aja Pak. Betul sakit masak Pak. Pak Dek, tadi di mana Pak Dek? Harusnya ini seminar metode belajar masak. Saya ikut daftar Bu kalau ada. Itu Pak Zun nampak Ustaz. Itu Pak Zun. Sehat Pak Zun. Pak Arif. Klimis banget. Gimana ini? Meeting dari PKL toh. Insya Allah. Kalau pesen ke tiket le. Siap. Pak Siniar lemu. Lama enggak ketemu. Pak. Bu Fit, seperti ini mungkin baterainya habis atau gimana ya? Ini saya hubungi juga nggak bisa ya? Oh iya, karena menggunakan HP beliau nggih. Iya. Nggih. Jadi, tadi kan sudah sesi terakhir tuh Bu tadi ini. Nggih, sudah hampir selesai. Sudah hampir ditutup tadi Pak Arif. Closing aja Bu kalau begitu. Nggih, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami pada kesempatan siang hari ini dalam acara pelatihan pengembangan metode pembelajaran yang bukan memasak Bu Nimas ya, pembelajaran berbasis project. Baik, terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk menghadiri